Tahukah kalian bahwa seluruh makhluk hidup di bumi membutuhkan air? Air yang berada di bumi memungkinkan kehidupan di atasnya. Pengertian hidrosfer secara etimologi, kata hidrosfer berasal dari kata hydrosphere. Makna kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari hudor yang artinya air dan sphaira yang artinya lapisan atau bulatan. Secara etimologi, hidrosfer berarti lapisan air. Adapun secara terminologi, hidrosfer artinya seluruh lapisan air yang menyelimuti bumi, baik air permukaan, air tanah, maupun air yang terdapat pada atmosfer bumi. Ilmu yang mempelajari seluruh air di bumi disebut hidrologi. Sebagai sebuah planet yang 71% permukaannya tertutup oleh air, ternyata tidak semua air di permukaan bumi dapat dimanfaatkan untuk metabolisme kehidupan. Hanya sekitar kurang lebih 3%-nya saja seluruh air di bumi yang dapat digunakan untuk metabolisme kehidupan, yaitu dalam bentuk air tawar, sedangkan sekitar 97% sisanya berupa air laut. 3% air tawar ini terdapat salju dan es sebanyak 70%, air tanah 30%, dan air permukaan hanya sebanyak 0,5% saja. Sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui, volume air di bumi relatif tetap. Hal ini karena air mengalami sebuah proses yang disebut sebagai siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi merupakan suksesi tahapan-tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Evaporasi air tanah atau laut maupun air kedalaman, kondensasi untuk membentuk awan, presipitasi, akumulasi di dalam tanah maupun dalam tubuh air, dan evaporasi kembali. Komponen hidrosfer memiliki dua wilayah. Yang pertama perairan darat dan yang kedua perairan laut. Di perairan darat, yang pertama ada air tanah. Air tanah adalah semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah, termasuk air yang terdapat dalam pori-pori tanah. Batuan atau lapisan bawah tanah yang dapat menyimpan air dalam jumlah yang besar disebut aquifer. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam bumi dan dapat keluar ke permukaan bumi dalam bentuk mata air atau resapan. Ilmu yang mempelajari persebaran dan pergerakan air tanah disebut hidrogeologi atau hidrologi air tanah. Selanjutnya ada jenis-jenis air tanah. Yang pertama, air tanah freatik atau dangkal, yaitu air tanah yang terletak di atas lapisan kedap air. Selanjutnya, air tanah artesis atau dalam, yaitu air tanah yang terletak di antara lapisan kedap air. Selanjutnya, air tanah pados, yaitu air tanah yang tersimpan di batuan sedimen. Yang terakhir, air tanah juvenil, yaitu air tanah yang berasal dari air yang naik dari magma. Lalu yang kedua ada sungai. Sungai adalah air tawar yang mengalir melalui terusan alami dan kedua pinggirnya dibatasi tanggul-tanggul alami yang akhirnya mengalir ke laut atau sungai induknya.
Selanjutnya ada klasifikasi sungai. Yang pertama, sungai hujan, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan atau mata air, yang banyak dijumpai sungai-sungai di Indonesia. Selanjutnya, sungai campuran, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan dan gletser, yang sering dijumpai di sungai-sungai yang ada di Papua. Yang terakhir, sungai gletser, yaitu sungai-sungai yang sumber airnya berasal dari es yang mencair. Jenis ini ditemukan di daerah pegunungan yang tinggi. Lalu yang ketiga ada danau. Danau adalah suatu cekungan pada permukaan bumi yang berisi air. Danau dapat memiliki manfaat serta fungsi, seperti untuk irigasi pengairan sawah, ternak, kebun, objek pariwisata, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, tempat usaha perikanan darat, sumber penyediaan air bagi makhluk hidup sekitar, dan sebagai pengendali banjir dan erosi. Nah, berdasarkan proses terjadinya, danau memiliki 4 macam. Yang pertama, tektonik, yang terjadi akibat patahan. Contohnya pernah terjadi di Danau Poso, Danau Towuti, dan Danau Singkarak. Selanjutnya, vulkanik, terjadi akibat erupsi gunung berapi, yang pernah terjadi pada Danau Kalimutu, Danau Kerinci, dan Danau Bat. Selanjutnya, tektovulkanik, yang terjadi akibat proses vulkanik dan tektonik, dan pernah terjadi pada Danau Toba. Yang terakhir, Boline, danau yang terdapat di daerah Kars. Dan danau yang pernah terjadi yaitu ada di Gunung Kidul. Lalu yang keempat ada rawa. Rawa adalah daerah di sekitar muara sungai yang cukup besar. Rawa banyak dijumpai di Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Kemudian perairan laut. Jika dilihat dari luar angkasa, permukaan planet kita tampak didominasi warna biru. Ini disebabkan karena bumi memiliki tubuh air asin yang sangat luas, yang disebut laut. Lautan menempati sekitar 70,8% atau sekitar 361 juta kilometer persegi dengan volume kurang lebih 1,370 miliar kilometer kubik. Rata-rata kedalaman lautan adalah sekitar 3,6 km. Kedalaman maksimum dasar laut ada yang mencapai 10 km dan biasanya disebut palung laut atau ocean trench. Benarkah air laut berwarna biru? Sebenarnya, warna laut bukan biru, melainkan bening. Mengingat sifat air murni tidak berwarna, tapi jernih atau bening. Masih ingatkah sifat air murni? Sifat air murni antara lain tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berbusa. Air yang demikian merupakan air yang sehat untuk dikonsumsi oleh tubuh kita. Lalu kenapa air laut tampak berwarna biru? Penyebab air laut terlihat berwarna biru akibat penyerapan sinar matahari oleh air laut. Sinar matahari terdiri dari campuran banyak warna. Semua warna ini diserap oleh air laut kecuali warna biru. Warna biru dihamburkan ke segala arah
Dengan demikian, kita melihat air laut berwarna biru. Laut yang luas dan dibatasi oleh benua atau kepulauan disebut samudra. Organisasi Hidrografi Internasional membedakan lautan di bumi ini menjadi 5 wilayah samudra, yaitu yang pertama Samudra Atlantik, yang kedua Samudra Arktik, yang ketiga Samudra Hindia, yang keempat Samudra Pasifik, dan yang terakhir Samudra Selatan atau Laut Selatan. Selanjutnya kita akan memahami tentang siklus air. Tahukah kalian tentang siklus air dan bagaimana proses terjadinya? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus ini biasa dikenal dengan siklus hidrologi. Secara garis besar, siklus air mengalami 3 tahapan. Yang pertama, ada tahapan penguapan, yang kedua tahapan pembentukan awan, dan yang terakhir tahapan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat sinar panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan biasa dikenal dengan sebutan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan berbentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah yang menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Bagi manusia, air dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, air dimanfaatkan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan lantai, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Manfaat air secara tidak langsung dapat kamu jumpai pada PLTA atau kepanjangannya yaitu pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga air. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga memanfaatkan air. Bagi hewan, air bermanfaat untuk minum, untuk mendinginkan dan membersihkan tubuh, serta sebagai tempat hidup. Sementara itu, bagi tanaman, air membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Air memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga kebersihan air. Air yang bersih memiliki ciri yaitu tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya. Jika kebersihan air terjaga, maka manfaat air dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Sampai saat ini, Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah karena ketersediaan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk keberlangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan tersedianya air dari permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Berikut adalah contoh-contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Yang kedua, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Yang ketiga, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis.